Oke, Bapak, Iya. kemarin kabarnya ada prarekonstruksi. Iya. Bang, boleh tanggapannya seperti apa? Ya, prarekonstruksi itu memang adalah sebelum rekonstruksi itu biasanya ada prarekonstruksi. Sebenarnya mau saya pegang? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Pak. Sorry. Ya, kalau rekonstruksi harusnya saya sarankan itu adalah PH-nya masing-masing termasuk korban maupun dalam hal ini sebagai tersangka sebaiknya ikut. Kalau ada versi yang beda, kasih tahu pada penyidik. Kalau menurut klien saya harusnya begini. Nanti akan dibikin berapa versi. Versi menurut penyidik begini, versi menurut tersangka begini, versi menurut korban ini begini. Karena itu adalah momen yang sangat penting untuk membuktikan. Oke. Ya. Baik, Pak. Bang. Pada rekonstruksi terakhir nih, Pak. Ya. Infonya dari lawyernya Peggy pun dan keluarga pun tidak dikabari dan tidak dikabari pada rekonstruksi terakhir. Ya, kalau prarekonstruksi itu kan baru persiapan ya. Jadi kalau rekonstruksi harusnya itu diberitahukan. Tetapi saya tidak tahu ya bagaimana teman-teman rekan itu menjadi PH-nya sana. Seharusnya kalau PH itu kan aktif ya. Harusnya hubungin penyidik, bukan menunggu penyidik. Kalau kita menunggu ya kadang-kadang kita kelewatan kesempatan gitu. Oke. Jadi dalam hal ini yang saya tadi sudah jelaskan ya, bahwa seorang saksi itu bukan merupakan saksi kan, itu sesuai dengan pada kita punya undang-undang, dan saksi itu harusnya melihat dan mendengar bertawan saksi, mendengar langsung. Kalau seseorang mengaku mengingat suatu peristiwa yang terjadi 6 tahun, 8 tahun yang lalu secara detail, ya jelas perlu dicurigain bahwa ini saksinya tidak benar begitu. Iya, Bang. Ya, itu terserah. Dan yang nilai itu hakim bukan saya. Iya. Gitu aja. Oke, Bang, ini kan sebenarnya kejadiannya udah lama, terus dilakukan rekonstruksi lagi. Itu sebenarnya secara hukum gimana sih, Bang? Ya begini, kan yang sekarang direkonstruksi atau direkonstruksi ini kan adalah kasus yang tersangka yang baru tertangkap, itu Peggy kan. Peggy ini kan istilahnya kan sisa tersangka yang belum tertangkap waktu itu. Sehingga menurut saya itu sah menurut hukum. Apalagi yang 8 tersangka yang terpidana itu kan mereka sudah mengajukan gerasi dan sudah ditolak kan, berarti mereka udah nggak ada jalan lain, mereka itu harus menerima fatal. Oke. Gitu. Bang, menurut Abang sendiri, Abang yakin nggak sih Peggy ini, kan dia mengaku tidak bersalah? Menurut Abang gimana? Semua terdakwa mengaku tidak bersalah. Itu sudah adalah rumus yang biasa dilakukan. Pengakuan terdakwa itu tidak mempengaruhi proses hukum. Jadi silakan aja PH-nya daripada Peggy ini melakukan pembelaan maksimal, meyakinkan bahwa majelis hakim bahwa dia tidak ikut serta. Oke. Gitu aja. Oke. Banyak saksi-saksi dan banyak pendukungnya pun enggak. Mau 1000 saksi nilainya 1. Oke. Karena keterangan saksi itu kan cuma 1. Jadi mau 1000 saksi, 2000 saksi pun, 3 saksi pun nilainya juga 1 gitu. Jadi saya bilang percuma. Oke. Dan saksi itu harus ada yang berkaitan dengan korban peristiwa. Oke. Kalau sekarang saksi yang seperti yang terjadi kan dia tahu dia ada di sana, tapi kan dia tidak tahu peristiwa yang terjadi, dia bukan saksi. Oke, terakhir Bang, satu lagi. Jika pada akhirnya nanti Abang diminta untuk membantu atau membela Peggy, Abang gimana, Bang? Akan seperti apa? Kalau saya sementara sih belum ada yang minta, dan lagi kalau sudah heboh begini tidak mungkin ya. Tapi mau nggak, Bang? Kalau secara normatif sih memang harus ya. Harus, saya kan tidak bisa menolak siapapun yang meminta bantuan hukum ya. Tetapi dalam hal ini saya tidak mungkin bisa menjamin bahwa, karena saya akan terang-terangan. Kalau saya lihat semua berkas yang ada, misalkan posisinya lemah, saya akan kasih tahu Anda ini hanya minta diringankan aja. Posisi Anda tidak mungkin. Saya tidak mungkin bisa ABS ya, asal Bapak senang. Oh jangan khawatir, kamu pasti menang. Itu nggak benar. Kita tidak pernah saya mengucapkan demikian. Oke, Gitu ya. siap. Oke. Siap, Bapak. Terima